Bab 2356, itu saja. Orang tua itu menatap rumah tuan kota yang diselimuti penghalang, dan menarik napas dalam-dalam. Lelaki tua itu menatap Lin Tian. Sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Ayo masuk ke dalam. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia masuk ke dalam dan lelaki tua itu tertegun. Pada saat ini, beberapa penjaga di gerbang rumah tuan kota melihat mereka datang tiba-tiba. Mereka segera mencabut pedangnya, menunjuk ke arah Lin Tian dan berkata serempak, "Berhenti." Lin Tian melirik para penjaga dan berkata, "Ada yang harus kulakukan." "Siapa kamu?" Seorang pria berbaju besi merah keluar dan menatap Lin Tian dengan mata dingin. Ketika lelaki tua itu melihat pria berbaju besi merah itu, dia segera berkata sambil tersenyum, "Itu Kapten Wei." "Ini Kapten Wei." Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia marah, "Kamu adalah pecinta makan." Oleh, orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan pemimpin tim Wei memberikan tatapan pucat, "Saya tidak peduli jika Anda lewat atau apa, tetapi apa maksud Anda dengan membawa mereka ke sini?" "Pria ini sedang mencari seseorang, apakah itu di rumah tuan kita?" Orang tua itu ragu-ragu, "Saya pikir begitu." "Jadi saya harus membiarkannya masuk untuk menemukannya?" tanya penjaga Wei. Orang tua itu mengangguk, "Ya, mimpi," penjaga Wei berteriak. Dan setelah lelaki tua itu tercengang, penjaga Wei melanjutkan, "Sudah kubilang, hari ini, saya tidak akan membiarkan siapapun untuk memasuki rumah tuan kota." Melihat ini, lelaki tua itu harus melihat Lin Tian. "Lihat, mereka tidak akan mengizinkanmu masuk." Tapi Lin Tian berkata kepada para penjaga, "Saya menyarankan Anda untuk menyingkir." "Minggir? Apa Anda bahkan membiarkan kami menyingkir? Menurutmu apa kita?" penjaga Wei berteriak. Dan penjaga lainnya semuanya berada di udara. "Wah, siapa kamu? Berani membuat masalah di sini?" Beberapa orang berkata, "Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati, percaya atau tidak, kami akan membunuhmu." "Wah, keluar!" beberapa berteriak. Ketika Lin Tian melihat bahwa orang-orang ini sangat tidak menerimanya, dia berkata, "Bahkan jika kamu ingin memblokir dan tidak bekerja sama, maka jangan salahkan aku." Setelah itu, Lin Tianhua berubah menjadi banyak hantu dan bergegas langsung ke gerbang rumah tuan kota. Orang-orang ini tidak bisa menghentikannya karena terlalu banyak. Penjaga itu berkata dengan marah kepada lelaki tua itu, "Tunggu." Setelah itu, pengawal Wei segera membawa orang untuk mengejar Lin Tian, dan Su Zhao memandang lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu, "Haruskah kita masuk?" "Omong kosong, pergi." Setelah lelaki tua itu mengatakan sesuatu, dia membawa Su Zhao bersamanya dan bergegas masuk. Saat ini, semua orang mencari keberadaan Lin Tian di rumah tuan kota, tetapi Lin Tian mendatangi lelaki tua itu dengan bayangan ajaib, "Pimpin jalan." Orang tua itu bergegas melewati koridor, akan tetapi dihentikan oleh sekelompok orang. "Kami hanya mencari seseorang, minggir, itu bukan urusanmu." Orang tua itu harus mundur ke satu sisi, dan penjaga Wei menatap Lin Tian lagi. "Wah, apakah kamu tahu konsekuensi dari masuk tanpa izin di rumah tuan kota kita? Apakah kamu tahu konsekuensi dari kamu memblokirku?" Lin Tian berkata balik. Orang-orang di rumah tuan kota sedikit tercengang mengira mereka telah bertemu orang bodoh. Beberapa orang juga berkata, "Apakah orang ini gila? Tidak. Apakah dia tidak tahu itu adalah rumah penguasa? Itu sangat sombong." Beberapa orang bahkan berbicara dengan bercanda, dan penjaga Wei marah ketika orang-orang itu akan berurusan dengan Lin Tian lagi. Bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan mereka dibutakan satu per satu. Mereka pun tidak tahu harus berbuat apa. Ketika penjaga Wei tahu bahwa itu tidak akan berhasil melawan Lin Tian, dia langsung pergi ke lelaki tua itu dan berkata dengan tatapan, "Aku akan membereskanmu dulu." Setelah itu, penjaga Wei memimpin beberapa orang untuk mengepung Su Zhao dan lelaki tua itu. Tetapi mereka sama sekali bukan lawan dari para penjaga ini, dan mereka diikat dengan senjata ajaib di tempat. Pada saat yang sama, penjaga Wei juga mengancam Lin Tian, "Hentikan semuanya." Kerumunan berhenti, dan Lin Tian kembali ke tampilan yang sama. "Biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi, apakah menurut Anda itu mungkin?" Penjaga Wei mencibir, sementara Lin Tian Leng berkata, "Aku tidak bercanda, kami juga tidak melepaskanmu." Penjaga Wei bersenandung, tetapi Lin Tian harus menggunakan rumus Buddha. Ketika orang-orang ini melihat cahaya dan suara kemasan, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan penjaga Wei tidak peduli apa yang dilakukan Lin Tian, tetapi langsung terus mengancam, "Jika kamu tidak menyerah, aku akan membunuh mereka. Jika mereka mati,
Kamu pasti akan mati. Kata-kata Lin Tian mengarah pada ejekan penjaga Wei. Tidak ada keraguan dalam hati Lin Tian bahwa penjaga Wei akan mati. Wah, kamu sangat sombong. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Buddha dan Dewa memutuskan untuk melakukannya, dan penjaga Wei berteriak. Lin Tian masih tidak peduli. Penjaga Wei harus menangkap Su Zhao dan bersenandung. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu harus menyalahkannya karena tidak mendengarkan. Pada saat itu, Lin Tian melepaskan sekelompok orang Sugu, dan kelompok itu bergabung. Mereka segera membalikkan situasi. Dari mana para penjaga ini berasal, dan penjaga itu lebih kuat untuk membuka ketiadaan. Saya melihat 5 lingkaran di dahi saya, dan kemudian berkata dengan wajah ganas, sudah kubilang, jika kamu tidak ingin mati, berhentilah untukku. Tulang besi dan yang lainnya berhenti, tetapi mereka menatap Lin Tian dan ingin melihatnya bertindak, sementara penjaga Wei menatap Lin Tian, nak, bisakah kamu bertarung dalam cahaya yang benar? Benar dan cerah, ya, tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Penjaga Wei itu berpikir adil untuk mengatakannya, tetapi menurut orang tua itu, penjaga Wei ini hanya ingin membuat Lin Tian berpikir 2 kali. Jadi lelaki tua itu mengingatkan Lin Tian, jangan tertipu, hanya ingin menyakitimu. Lin Tian tertawa, 1 orang, cukup. Setelah itu, Lin Tian meminta semua orang untuk mundur. Sementara itu Dewa Buddha Lin Tian masih tampil. Untuk penjaga Wei, dia tidak menemukan efek apapun dari cahaya dan suara emas ini, jadi dia menatap Lin Tian. Ayolah, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan sebagai kaisar abadi. Kemudian, penjaga Wei mengunci Lin Tian dan terus menyerang Lin Tian dengan panik. Para penjaga segera bersorak pada Wei, dan beberapa berteriak, Kapten, jangan beri dia kesempatan. Ya, Kapten, bunuh dia. Tetapi orang-orang ini tidak dapat mengubah fakta bahwa penjaga Wei tidak dapat mengambil Lin Tian. Tidak hanya itu, tetapi setelah beberapa saat, penjaga Wei berangsur-angsur berhalusinasi karena dia telah diperintah oleh Buddha untuk waktu yang lama. Dia bahkan berlutut di depan Lin Tian dan berteriak kepada Lin Tian, Tuan, Tuanku yang agung, Anda akhirnya muncul. Orang lain yang tidak tahu apa yang terjadi tercengang, dan Lin Tian merasa bahwa ini adalah kesempatan, jadi dia langsung melepaskan Raja Hantu. Bab 2357 Kelakuan penjaga Wei membingungkan semua orang, sampai Lin Tian memasang Buddha dan membuat keputusan. Penjaga Wei yang tampak bingung dan melihat sekeliling, ada apa denganku? Seorang penjaga memanggil, Kapten Wei, kamu baru saja berlutut padanya. Ya, Kapten Wei, kamu baru saja melakukannya. Diam, bagaimana saya bisa berlutut padanya? Penjaga Wei itu tidak percaya, tetapi Lin Tian menertawakan penjaga Wei. Wei berteriak, apa yang kamu tertawakan? Aku akan membuatmu berlutut sekarang. Kalau begitu berlutut sekarang, Lin Tian berkata dan tiba-tiba penjaga Wei pun berlutut, yang membuatnya terlihat sangat berubah. Ada apa? Mengapa tubuh saya tidak bisa saya kendalikan? Semua orang tahu bahwa penjaga Wei dikendalikan oleh Lin Tian, dan lelaki tua itu tercengang. Adapun Su Zhao, dia berkata, menyinggung Lin Di, begitulah akhirnya. Penjaga Wei menjadi gila. Tetapi tubuhnya di luar kendali, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan ngeri. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak menginginkan apa-apa, aku hanya ingin kamu membawa semua orang bersamamu dan memerintahkan mereka untuk jangan ikut campur urusanku. Penjaga Wei tergagap, ini adalah rumah penguasa, saya tidak memiliki hak ini. Oh, benarkah? Lin Tian menatapnya, dan Wei berteriak, aku akan menuruti apa keinginan kamu. Dengan itu, penjaga itu memanggil mereka, mundur dan jangan menghalanginya. Semua orang harus pergi, tetapi tuan kota yang dibawa pergi dengan cepat menyebar, sehingga banyak orang datang ke rumah tuan kota satu demi satu. Akhirnya, ada seorang pemuda dengan kipas angin berjubah putih. Ketika para penjaga melihatnya, mereka dengan hormat berkata, Tuan Fang. Pria ini bernama Tuan Fang. Dia adalah tamu terhormat di rumah tuan kota. Dia berkata dengan heran, ada apa denganmu? Para penjaga berbicara banyak tentang hal itu, dan pemuda itu tersenyum pada Lin Tian. Ya, seorang kaisar peri bisa membuat tuan peri patuh. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu tidak ingin berakhir seperti dia, jangan menghalangi aku. Setelah Lin Tian selesai, dia berencana untuk terus mencari Tian Luo. Tetapi mereka terkejut karena mereka semua tahu identitas Tuan Fang. Tetapi Lin Tian berkata demikian, jadi mereka segera mulai berbicara. Apakah dia tidak mengenal Tuan Fang? Tapi dia adalah orang dari Istana Ketiadaan. Anak laki-laki ini, menurutku dia buta, Istana Ketiadaan,
Lin Tian tidak tahu di mana itu, tetapi lelaki tua itu terkejut. Dia mendatangi Lin Tian dan berbisik, "Istana Ketiadaan adalah istana pertama. Aku tidak peduli apakah itu yang pertama atau kedua, tapi sebaiknya jangan memprovokasiku." Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius istana ketiadaan ini. Tapi para penjaga menarik napas satu persatu, dan pria berjubah putih itu tertawa. "Wah, namaku Fang Taitian, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan." "Saya tidak perlu menarik kembali apa yang saya katakan." Lin Tian percaya pada diri. "Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan." "Apa? Anda akan memprovokasi saya? Aku akan melihat apakah kamu segila dirimu." Setelah Fang Taitian selesai berbicara, kipas angin berayun dan angin menggulung Lin Tian. Satu persatu, para penjaga bersemangat. Beberapa orang memuji Fang Taitian. "Tuan Fang, itu benar." "Tidak juga, Tuan Fang ini sangat kuat." Orang-orang ini, semua jenis pujian untuk Fang Taitian. Lin Tian yang digulung tiba-tiba menghilang, dan semua orang segera membeku. Adapun Lin Tianen, dia duduk di atap dan menatap Fang Taitian. "Jika kamu ingin berurusan denganku seperti ini, kupikir kamu sebaiknya menyerah." Mereka segera melihat tempat Lin Tian dan kemudian mereka terkejut. Beberapa orang berkata, "Bagaimana dia bisa keluar?" Siapa tahu, pria tua itu juga terkejut. Dalam keraguan hatinya, seorang kaisar peri kecil, tapi kemampuannya sangat kuat. Fang Taitian mengerutkan kening, melambaikan tangan kanannya, dan angin puyuh menerjang Lin Tian lagi, berniat menyeret pergi. Lin Tian menghilang lagi, dan kemudian Fang Taitian berangsur-angsur kehilangan kesabarannya dan berkata, "Wah, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak menemukanku, kamu tidak bisa mengalahkanku." "Benarkah? Lalu cobalah." Cara arogan Fang Taitian itu, tetapi Lin Tian kemudian mengeluarkan tubuh yang terpisah dari tanah. Ketika tubuh duniawi lewat, dia melihat tubuh bersahaja dengan ekspresi acuh tak acuh, dan bahkan mendengus, "Matilah." Saya melihat telapak tangan Fang Taitian mengumpulkan telapak tangan angin dan mengalahkannya. Siapa yang tahu bahwa bumi terpisah dan menggunakan teknik membagi ki untuk melarutkan sistem telapak tangan angin di sisi lain. Semua orang segera memandang Lin Tian satu persatu, dan lelaki tua itu bergumam, "Bisakah semua ini diselesaikan?" Tu Fen kemudian menatap Fang Taitian yang bermata besar. "Awalnya, aku tidak ingin membuang waktuku, tapi kamu ingin membuat masalah untukku, jadi aku harus berurusan denganmu terlebih dulu." Selesai mengatakan, Lin Tianhuo muncul secara terpisah, dan memainkan telapak tangan 1000 lapis api ajaib, dan untuk mempercepat telapak tangan 1000 lapis, kecepatan serangan. Lin Tianhuo sangat cepat, namun, karena kekuatan kecil di depannya, Fang Taitian tiba-tiba tertawa setelah diserang beberapa telapak tangan, itu sama sekali tidak berguna. Para penjaga di sekitar merasa lega. Lin Tian tertawa, "Jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan." "Kamu pikir aku kamu? Apakah Anda akan bersembunyi?" Demi wajahnya di depan orang banyak, Fang Taitian benar-benar tidak bersembunyi. Lin Tian membuat ratusan telapak tangan dalam waktu singkat. Terutama dalam pukulan terakhir, Lin Tian mengambil tangan yang berat, dan Fang Taitian langsung hancur di depan kerumunan, dan seluruh orang dipukul dan terbang, ledakan. Alun-alun ini juga hari menabrak pilar batu, terlihat wajahnya begitu menderita dan mulutnya memuntahkan noda darah. Ini, semua orang terlihat bodoh. Tubuh Lin Tian yang terpisah dari bumi, mengembun di sebelah Fang Taitian. Fang Taitian itu sangat ketakutan sehingga tubuhnya berguling-guling di atas angin. Seluruh orang melayang ke kejauhan, dan kecepatannya sangat cepat. Fang Taitian menatap Lin Tian dengan marah, lalu merasakan darah yang keluar di sudut mulutnya dan menjadi semakin marah. "Apakah kamu berani menyakitiku? Aku bilang, jika ada yang membuat masalah untukku, dan aku akan membersihkannya. Anda tidak mendengarkan saya, jadi Anda tidak bisa menyalahkanku." Lin Tian berkata dengan dingin. Ketika Fang Taitian memerintahkan para penjaga, dia memanggil para penjaga, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Ya, para penjaga itu harus mendengarkan perintah. Bagaimanapun, Fang Taitian memiliki posisi tinggi di rumah penguasa, jadi mereka pergi untuk mengepung Lin Tian satu persatu. Lin Tian harus melemparkan tulang besi kepada mereka, dan pada saat yang sama, dia memberi mereka mantra peningkat cahaya, yang membuat dewa-dewa ini menjadi sangat kejam. Bahkan dalam sekejap mata, semua penjaga dipukuli ke tanah, dan terlihat mereka seperti orang bodoh. Para penjaga yang terbaring itu, satu persatu,
memohon belas kasihan Lin Tian. Su Zhao yang berdiri tercengang dan tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bab 2358. Pada saat Su Zhao terkejut, Lin Tian datang ke depan Fang Taitian dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu ingin membuat masalah untukku?" Fang Taitian mengeluarkan token dan berkata kepada Lin Tian, "Wah, apakah kamu lihat, aku dari nihilisme." "Saya bilang, saya tidak peduli." Lin Tian selesai. Dengan lambaian tangannya, token itu sampai ke telapak tangan Lin Tian, dan kemudian dihancurkan di tempat. Orang-orang di rumah tuan kota itu terlihat bodoh, tetapi Fang Taitian takut lalu mundur. "Kamu, tunggu." Setelah itu, Fang Taitian berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi Lin Tian tiba-tiba muncul di depannya dan memukulinya dengan satu tangan. "Tidak, jangan bunuh aku, orang-orang ini, bagaimanapun, mereka tidak peduli apa yang dikatakan Fang Taitian. Sebaliknya, mereka hanya memukul Fang Taitian satu persatu." Hidung Fang Taitian membiru dan wajahnya bengkak di tempat, dan dia juga terus memuntahkan darah dari mulutnya. "Lepaskan, biarkan aku pergi." Lin Tian mengulurkan tangannya dan siap untuk memasuki segel roh. Pada saat ini, aura kuat dari jiwa abadi Fang Taitian keluar. Siapa itu, berani menyentuh dia? Dengan itu, Lin Tianzhen didukung oleh aliran udara yang kuat, yang tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk memasuki segel jiwa. Tapi Fang Taitian tiba-tiba mengalihkan pandangannya lurus, dan kemudian seluruh orang jatuh ke tanah, secara bertahap kehilangan nafas kehidupan. Para penjaga buru-buru memeriksa dan terkejut, jiwa abadinya menerima satu jenis perlindungan. Begitu perlindungan ini terpicu, akan menghancurkan jiwa abadinya, tidak membiarkan orang lain mengendalikan. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum. Istana ketiadaan ini sangat kejam sehingga dia bahkan tidak bisa hidup. Semua para penjaga di dekatnya menatapnya untuk waktu yang lama. Setelah itu Lin Tian mengumpulkan tulang besi dan dia melihat lelaki tua itu lalu berkata, "Tidak ada yang akan mengganggu kita." Aku akan memimpin," kata lelaki tua itu dengan cepat memimpin jalan. Para penjaga yang sangat ketakutan segera bergegas pergi. Beberapa dari mereka bahkan pergi ke ruang pelatihan master. Di luar ruang pelatihan, seorang penjaga berteriak dengan liar, "Penguasa!" Pada saat bersamaan pintu perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya keluar dari pintu, wajahnya berat. "Apa yang terjadi?" "Tuan, sesuatu terjadi." Penjaga itu terburu-buru, dan penjaga lainnya pun muncul berturut-turut. Melihat kepanikan orang-orang ini, penguasa mansion berkata dengan marah, "Ada apa?" Orang-orang itu menjelaskan satu persatu, dan penguasa mansion menatap, "Apa, Tuan Fang sudah mati?" "Iya." Semua orang mengangguk, dan wajah Tuan Kota terlihat tampak jelek. "Tuan Fang berasal dari istana nihilistik, jika dia meninggal, saya akan terlibat." "Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Penguasa mansion berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Aku akan menangkap anak itu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan memberikannya ke istana ketiadaan." Tetapi, para penjaga memandang satu sama lain, jelas ketakutan dengan cara Lin Tian, dan penguasa mansion itu marah. "Tapi apa? Cepat katakan." Dia memiliki banyak ahli, begitu diperintahkan, masing-masing dari mereka sangat mengerikan. "Yah, aku juga punya 20 kekuatan. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuh mereka." Dan setelah dia selesai berbicara, dia membawanya pergi. Pada saat ini, ketiga Lin Tian datang ke ruang rahasia istana bawah tanah, dan Lin Tian bertanya, "Apakah itu?" "Sebelum aku merasakannya, itu berada di bawah tanah, tapi induksiku mungkin tertunda." "Penundaan?" "Ya, umumnya, yang saya lihat 3 hari yang lalu, orang tua itu tergagap, jelas takut mengganggu Lin Tian." Lin Tian berhenti bertanya, tetapi langsung ia pergi ke istana bawah tanah, tetapi terlihat kosong. "Di mana orang-orang?" Lin Tian tampak sedikit tersesat, dan lelaki tua itu berkata dengan gugup, "Aku akan mencoba lagi." Setelah itu, lelaki tua itu duduk-duduk, dan kemudian dia menggunakan seekor burung untuk berkeliaran, sampai untuk beberapa saat. Dia membuka matanya dan berkata, "Tuan muda Fang itu mencarinya," dan kemudian dia pergi. "Pergi? Ya, saya tidak tahu. Mungkin hanya Tuan Fang." Pria tua itu tertekan, wajah Lin Tianing berat, jiwa abadi anak itu telah dihancurkan. Bagaimana mengetahui apa yang dia katakan dengan Tian Luo? Pada saat ini, ada suasana yang sengit di luar, dan dia berkata, Siapa yang membuat masalah di rumahku?" Lin Tian berbalik dan melihat seorang pria dengan nyala api yang berkedip-kedip. Lin Tian sedang dalam suasana hati yang buruk.
jadi dia menatap pria itu dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu penguasa rumah ini?" "Ya, aku, penguasa istana," Wang Lai berkata dengan liar. Sementara Lin Tianleng berkata, "Kamu tahu wanita yang berlatih di sini sebelumnya?" Wang Ligang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia pikir ada yang tidak beres. Bagaimanapun, dia datang ke Lin Tian untuk membereskan masalah, jadi dia berkata, "Mengapa aku bisa memberitahumu? Sebaiknya kau memberitahuku, atau aku harus mengambilnya sendiri." Begitu penguasa kota mendengar ini, dia mulai tertawa, "Engkau satu-satunya, dalam ingatan saya, kamu tidak tahu ketinggian bumi. Aku tidak tahu seberapa tingginya, tapi itu cukup untuk menghadapimu." Untuk mencegahnya melarikan diri, Lin Tian segera melepaskan tulang besi dan lainnya untuk mengelilingi pintu keluar. Penguasa kota berteriak tanpa rasa takut, izinkan aku menunjukkan kekuatanku." Dengan itu, penguasa istana muncul dengan 20 lingkaran di dahinya, dan lelaki tua itu menarik napas, 20 kali kekuatan ketiadaan. "Beraninya kamu menghentikanku?" Penguasa istana menjadi gila hingga ekstrim, dan tulang besi segera berkata kepada Lin Tian, "Tuanku, dia tidak sederhana." Kekuatan 20 ketiadaan adalah sangat kuat. Lin Tian segera tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu penguasa istana mengepalkan tinjunya, tubuhnya bersinar dengan nyala api. "Wah, ayolah, apakah kamu tidak gila?" Pada saat ini, Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan penguasa istana mencibir, hanya sekelompok bayangan kecil. Setelah itu, penguasa istana segera memperlihatkan kekuatannya. Seluruh istana bawah tanah tiba-tiba dipenuhi dengan api, dan bayangan-bayangan yang Lin Tian ciptakan tidak bisa lagi menahannya, jadi mereka menghilang satu persatu. "Lihat, kamu adalah semut di depanku," penguasa istana berkata dengan bangga. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia terlihat dingin. "Kuharap kamu masih bisa begitu gila." "Wah, aku tidak ingin menjadi gila. Aku ingin melumpuhkanmu dan memberimu nihilisme." Ketika penguasa istana selesai berbicara, itu seperti sisa-sisa api, datang ke surga Dalin. Tetapi serangan utama istana kerajaan adalah pemisahan api. Oleh karena itu, mantra sistem api lawan tidak menyebabkan kerusakan nyata pada Lin Tian, kecuali hanya untuk menggoyangkan Lin Tian saja. Ini membuat Tuan Kota mengerutkan kening. "Kenapa tidak apa-apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk serangan Anda?" Lin Tian berkata dengan dingin. Tetapi penguasa istana tidak mau menyerang. Lin Tian tidak menganggapnya serius. Tetapi dia terus menggunakan suara budanya. Sementara itu cahaya dan suara keemasan terpancar di sekitar penguasa. Dengan percaya diri penguasa mencibir lalu berkata, "Sihir sampah." Bab 2359. Kesombongan penguasa kota membuat Lin Tian ingin tertawa. Tetapi Lin Tian segera mengacuhkannya. Sebaliknya, dia terus membiarkan Huo bertarung dengannya, dan pada saat yang sama, sang Buddha untuk terus tampil dalam diam. Namun, pria tua itu bertanya kepada Su Zhao dengan rasa ingin tahu, apa cahaya keemasan yang ditunjukkan pemuda ini? Itu sangat kuat. Seberapa kuat, cahaya dan suara emas ini akan mengelilingimu, lalu menghancurkanmu sedikit demi sedikit, dan akhirnya membiarkanmu jatuh ke dalam ilusi. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung terkejut, seberapa kuatkah itu? Itu tentu, orang dewasa kita sangatlah kuat. Su Zhao menyadari bahwa Lin Dia adalah dewa, jadi dia memiliki banyak kesempatan sejak dia mengikuti Lin Tian. Tapi lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Bukankah penguasa istana ini akan dikalahkan?" "Ya," Su Zhao menegaskan, dan pria tua itu tidak terus berbicara. Penguasa istana, dengan satu kiri dan satu kanan, kemudian bergegas menyerang Lin Tian, tapi Lin Tian ia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian menertawakannya, "Hanya itu yang bisa kamu lakukan." Penguasa kota menggertakkan giginya dengan marah, dan kemudian terus menyerang. Setelah seperempat jam, penguasa kota secara bertahap merasa ada yang tidak beres. Karena dia selalu merasakan sesuatu yang bergetar di depannya, jadi dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, "Apa ini?" "Sekarang kamu tahu," Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan penguasa istana merasa ada banyak bayangan di depannya, seolah-olah di sekelilingnya telah menjadi ilusi. "Apakah Anda mau menyerah?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan penguasa istana tampak jelek, dan bahkan dia tahu, dia pasti jatuh ke dalam fata morgana, jadi dia dengan kejam menyerahkan salah satu tangannya. Rasa sakit seperti ini, membuat penguasa istana segera kembali, dan berkeringat dan wajah pucat. "Wah, kamu berani melukaiku. Cukup mudah untuk menghancurkan lenganmu." Lin Tian menatap,
dan dengan cara penguasa istana, wah, itu hanya satu lengan, kamu bisa segera pulih, tapi hidup Anda, saya mengambilnya. Mengambil hidup saya? Apakah Anda punya kemampuan? Lin Tian mencibir, dan penguasa istana berkeringat, jelas kesakitan, tetapi dia menggigit giginya, tunggu. Dengan itu, penguasa istan berbalik dan bergegas keluar dari terowongan dengan kecepatan tercepat dan menghilang. Penjaga lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan tidak berani melarikan diri. Lin Tian menyingkirkan tulang besi lalu berteriak kepada lelaki tua itu dan Su Zhao, ayo pergi. Kemudian, Lin Tian mengejarnya dan datang ke suatu halaman. Tetapi penguasa istana menghilang, dan pria tua itu ragu-ragu, atau saya akan membantu Anda menemukannya. Saya sudah menandainya, jadi saya akan menemukannya sendiri, Lin Tian berkata, dan membiarkan Raja Api keluar. Lihatlah, orang itu baru saja memberiku banyak telapak tangan api ajaib. Ada bau api di atasnya. Iya, Raja Api menjawab dan segera membawa Lin Tian pergi. Orang tua itu bertanya-tanya api apa yang dilepaskan Lin Tian, mengapa dia bisa berbicara, dan bagaimana dia bisa menemukan orang itu. Namun, begitu mereka bergegas keluar dari kediaman tuan kota, mereka bertemu dengan sekelompok konvoi. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka diperintahkan untuk menghentikan semua orang di sini sebelum berlari keluar untuk menghentikan Lin Tian. Lin Tian berkata dengan dingin, menyingkir, siapa yang berani membiarkannya keluar, mati. Pada saat ini, setelah kerumunan, seorang pria datang, dan pria ini, mengenakan baju besi coklat, memegang senjata panjang, terlihat sangat galak. Lin Tianing berkata, apakah kamu ingin mati? Wah, kupikir kamu yang ingin mati. Pria ini bersenandung, dan lelaki tua itu buru-buru berbisik pada Lin Tian. Dia adalah komandan kota virtual dan komandan dekat penguasa istana. Tetapi dikatakan bahwa dia bukan milik penguasa kota, tetapi dia dari salah satu kekuatan. Salah satu kekuatan? Apakah istana ketiadaan? Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak. Ketika Lin Tian mendengar bahwa itu bukan nihilisme, dia kehilangan minat. Sebaliknya, dia berencana untuk menemukan penguasa istana untuk bertanya tentang Tian Luo. Jadi Lin Tian siap untuk pergi, tetapi kemudian komandan berteriak, apakah aku akan membiarkanmu pergi? Pemimpin kota kalian telah melarikan diri. Masih beranikah kamu menghentikanku? Lin Tian berkata dengan dingin. Dan komandan itu tertawa, melarikan diri. Penguasa kita melarikan diri. Ini konyol. Melihat orang-orang ini, Lin Tian tidak ingin peduli dengan mereka. Lin Tian segera memberikan tugas pada tulang besi untuk mengatasinya orang-orang ini. Para dewa dan manusia ini memulai dengan satu persatu. Tetapi orang-orang ini tidak sekuat penguasa istana. Jadi mereka semuanya jatuh di tempat. Para biksu yang tersebar di daerah sekitarnya semuanya terkejut. Beberapa orang masih tidak dapat berbuat apa-apa. Siapakah orang ini, yang membuat masalah di rumah tuan kota? Aku tidak tahu, tapi itu sangat mengerikan. Untuk komandan, wajahnya berubah, tetapi dia dengan cepat memanipulasi senjatanya, tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap. Setengah nafas kemudian, es dan hujan pun turun. Wuh. Menyerang tulang besi, dibekukan di sana, dan para penonton berseru satu persatu. Beberapa orang juga berkata, teknik pembekuan yang sangat kuat. Komandan ini mengerikan, omong kosong, dikatakan bahwa dia berasal dari gerbang ilusi. Pantasem, ya, banyak serangannya bisa menjadi ilusi dan sangat kuat. Ketika orang-orang ini berbicara, komandan memandang Lin Tian dengan dingin dan berkata, wah, saya Duan Lei, murid gerbang ilusi. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu telah menyinggung perasaanku. Lin Tian selesai berkata, melepaskan bayangan ajaib. Hantu-hantu itu pun melepaskan ikatan kerangka besi satu persatu, dan Duan Lei menatap, dan para penonton tidak percaya bahwa Lin Tian telah melepaskan teknik pembekuan. Bersihkan dia untukku, gumam Lin Tian. Besi dan orang lain bergegas keluar, dan Lin Tian membuat mereka semakin kuat. Puluhan kali kekuatan berkah, sehingga besi dan kongres orang lain pecah. Bagian tambang itu sederhana rentan. Semua orang tertutup, dan Duan Lei melambaikan tangan, awan melilit dirinya, dan kemudian seluruh orang menghilang. Sebelum pergi, dia bersumpah, tunggu aku akan membersihkanmu. Lin Tian tidak peduli dengan semut kecil seperti Duan Lei. Lin Tian segera menyingkirkan tulang besi dan yang lainnya dan membiarkan Raja Api memimpin. Orang-orang di kota virtual terkejut, beberapa orang bergumam, anak ini tidak hanya punya uang, tetapi juga memiliki begitu banyak ahli di sekitarnya. Tidak, itu bukan manusia,
Dari mana dia berasal? Pasti anak keluarga besar. Saat ini, orang-orang memiliki segala macam keraguan tentang identitas Lin Tian, dan bahkan menyimpulkan bahwa Lin Tian pasti anak dari keluarga besar. Jika tidak mungkin membawa begitu banyak ahli. Untuk lelaki tua itu, dia mengikuti Lin Tian dan yang lainnya dalam diam sampai Raja Api membawa mereka keluar kota, dan kemudian terbang ke gunung di kejauhan. Ketika dia akhirnya mencapai gurun, lelaki tua itu berkata, "Jangan masuk." Lin Tian berhenti dan bertanya, "Mengapa? Aku tidak bisa masuk ke dalam." Wajah lelaki tua itu berat, dan Lin Tian tidak mengerti mengapa dia tidak bisa masuk, jadi dia menatap lelaki tua itu dengan aneh. Bab 2360 orang tua itu segera menjelaskan, tempat ini, yang disebut gurun ketiadaan, adalah yang paling umum dalam ketiadaan. Gurun ketiadaan, ya, itu tidak bisa menebus ketiadaan. Dengan cara ini, daya yang dikonsumsi hanya dapat diisi ulang dengan pil atau dipulihkan dengan cara lain. Tidak hanya itu, serangan dalam, sihir, dan sebagainya akan sangat berkurang. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, "Oh, sangat menarik." "Menarik? Itu sama sekali tidak menarik." Tuan tua membeku dengan cara yang berat, tetapi Lin Tian merasakan ada yang tidak nyaman dalam perjalanan. "Apa ini? Kamu tidak tahu bahwa ada sejenis iblis di sini, yang disebut pasir iblis. Tapi pasir iblis ini tidak biasa. Jika terjebak oleh mereka, mereka akan menarik Anda ke padang pasir. Kekuatan sihirmu akan melemah, dan nihilisme tidak akan dapat mengimbanginya. Konsekuensinya mengerikan." Orang tua itu menjelaskan satu persatu. Tapi Lin Tian berkata, "Oh, bukan apa-apa, bukan apa-apa." Orang tua itu terkejut, tetapi Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia memandang Raja Api dan berkata kepadanya, "Ayo pimpin jalan." Iya, Raja Api terus memimpin, dan ketika Lin Tian dan yang lainnya masuk, mereka tidak memiliki udara ketiadaan di sekitarnya, seperti kekosongan. Orang tua itu menatap sekeliling, terutama di kakinya. Dia takut ada iblis yang akan keluar dan menjatuhkannya. Su Zhao tidak peduli. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Jangan khawatir, jika orang dewasa berkata tidak apa-apa, pasti baik-baik saja." Orang tua itu mengerutkan kening, tapi dia masih khawatir. Saat itu, Raja Api berkata, "Itu sudah dekat, teruslah mencari, pastikan untuk menemukannya." Hutan mendung dan dingin, dan Raja Api berkata serempak, "Ya." Selesai mengatakan, Raja Api ini mulailah mencari di sekitar dan di dalamnya. Tetapi pada saat ini, gurun di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, seolah-olah ada sesuatu yang melonjak, dan beberapa orang di Lin Tian terbang. Pada saat ini, di bawah gurun, ada bayangan abu-abu, yang memiliki anggota badan dan berbaring di tanah seperti anjing. Ini adalah iblis. Melihat ini, lelaki tua itu bergegas, tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius. Saat ini, sebuah batu muncul tidak jauh, dan ada seorang pria berdiri di atas batu itu. Pria ini adalah penguasa istana. Saat ini, penguasa istana terlihat pucat, tetapi sudut mulutnya tersenyum dan berkata, "Wah, ternyata kamu masih berani datang ke sini. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukannya." Lin Tianwei berkata, tetapi penguasa istana mencibir, "Kemanapun aku pergi, kamu bisa menemukannya." "Bukankah?" Lin Tianleng menatap penguasa istana, dan penguasa istana bersenandung, "Aku akan memberitahumu kekuatanku." Selesai mengatakan, perintah penguasa istana, pasir iblis itu berubah menjadi badai pasir satu persatu, mengelilingi Lin Tian terus-menerus. Orang tua itu terkejut, dan saat ini Lin Tian mencibir, tepat pada waktunya. Pada saat berikutnya, Lin Tianfei melemparkan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian melemparkan iblis yang terperangkap. Setan-setan itu, yang dipengaruhi oleh iblis yang terperangkap, segera melemah. Kemudian badai mulai menghilang, dan kemudian mereka berubah menjadi setan dan kembali ke padang gurun. Penguasa istana ragu, ada apa? Tidak hanya penguasa mansion, bahkan lelaki tua itu juga terkejut, apa yang terjadi? Su Zhao berkata sambil tersenyum, "Tuanku menakut-nakuti iblis ini." "Takut, tidak sama sekali." Orang tua itu merasa aneh, tetapi penguasa istana tidak mau. Dia mengeluarkan beberapa jimat di tangannya dan melemparkannya ke padang pasir. Setelah beberapa saat, gurun bergetar liar, dan iblis yang keluar kali ini sangat besar, dan masing-masing memiliki beberapa kepala. Bukankah ini semua adalah Raja Iblis? Orang tua itu ketakutan dan terlihat menjadi konyol, dan Su Zhao juga bisa merasakan kengerian orang-orang ini, jadi dia mengangkat alisnya, "Tuanku, bisakah kamu benar-benar menangani ini?" "Ya."
Selama itu iblis, Lin Tian menjawab, hantu yang tak terhitung jumlahnya segera terbang satu persatu, dan kemudian terjerat dengan iblis-iblis ini. Raja iblis ini, satu persatu, sangat ganas. Mereka mengguncang bayangan langit hutan persatu, tetapi bayangan itu seperti tidak ada habisnya, seolah-olah tidak bisa dibunuh. Oleh karena itu, penguasa istana memarahi, ada begitu banyak hantu dan bayangan. Tapi Tu Fansen muncul di belakang penguasa istana dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Penguasa mansion terkejut, dengan kilatan cahaya, batu itu jatuh ke gurun bersamanya, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika penguasa istana melarikan diri ke gurun, dia menghela nafas lega, sungguh orang ini, sangat sulit untuk dihadapi. Selesai mengatakan, tuan rumah segera berjalanlah keluar dari batu, menuju terowongan bawah tanah. Setelah beberapa saat penguasa mansion datang ke dinding dan berlutut dan berkata, Raja Xuan Yao. Bagaimana? Apakah pria yang mengejarmu berhasil kamu bunuh? Sebuah suara tegas di dinding bertanya, dan penguasa istana berkata dengan muram, iblis di luar masih terjerat dengannya, tetapi orang itu mempunyai banyak bayangan, hingga sulit untuk dihadapi. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu harus membunuhnya untukku, jika tidak, nihilisme akan menemukan Anda untuk menyelesaikan masalah, kata Raja Xuan Yao. Ya, Raja Xuan Yao, aku akan menemukan cara, penguasa istana berkata dengan muram. Saat itu, sesosok muncul dan berkata, apakah kamu sedang berkencan? Penguasa istana terkejut, dan suara di dinding bingung, bagaimana kamu bisa turun? Dia jatuh, dan aku turun bersamanya, Lin Tian menjelaskan, dan suaranya aneh, jadi, kamu di sini lebih awal. Penguasa istana berkata dengan canggung, Raja Iblis Xuan, iblis di luar itu tidak bisa masuk. Aku tidak bisa mengendalikan mereka untuk berurusan dengan bocah ini. Apakah kamu ingin aku ikut campur? Raja Xuan Yao bertanya, dan penguasa istana berkata, jika kamu bisa menghadapinya maka itu yang terbaik. Anda, Raja Xuan Yao akan diledakkan oleh Qi, tapi Lin Tian berkata kepadanya, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Apakah saya harus ikut campur? Raja Anyel tidak tahan dengan provokasi Lin Tian, jadi ketika dia mendengar kata-kata Lin Tian dia segera mengambil jalannya. Lin Tian tidak berdaya untuk tersenyum, jika kamu ingin ikut campur, aku tidak keberatan, biarkan kamu dan dia jatuh bersama. Manusia yang sombong, ketika pihak lain selesai berkata tiba-tiba ada pasir yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Tian, dan mereka terlihat sangat hitam. Lin Tian tertawa, oh iblis pasir hitam, jika kamu mengenalku, kamu harus tahu kekuatanku, kata Raja Xuan Yao. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum sedikit, dan kemudian bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, penguasa istana merasa sakit kepala ketika dia melihat bayangan itu, Raja Xuan Demon, lihat orang ini adalah monster. Raja Xuan Yao berkata, hanya beberapa bayangan saja. Selesai mengatakan, pasir hitam muncul di sekitar, lalu melayang di udara, selama bertemu dengan bayangan, bayangan itu menghilang, akhirnya hanya meninggalkan Lin Tian tubuh yang terpisah dari tanah di sana. Raja Xuan Yao bangga, ketika dia ingin menyerang tubuh duniawi Lin Tian Tu datang ke penguasa istana dan berkata sambil tersenyum, aku akan menangkapmu dulu. Penguasa istana terkejut, dan Raja Xuan Yao berkata, jangan pikir kamu bisa menangkapnya. Bab 2361 pada saat ini, tumpukan pasir hitam menjerat penguasa istana dan dengan tiba-tiba penguasa istana berubah menjadi ukiran batu hitam. Ketika Lin Tian berencana untuk membawa penguasa istana pergi, batu hitam itu diukir menjadi tumpukan pasir hitam, dan kemudian seluruh pria itu menghilang. Raja Xuan Yao dengan bangga berkata dalam kegelapan, kamu satu-satunya yang ingin membawa orang di depanku, menurutmu siapa aku? Tapi Lin Tian berkata, kamu telah menyinggung perasaanku. Ketika dia mendengar ini, Raja Xuan Yao mulai tertawa, wah, menurutmu kamu siapa? Tidak bisa tersinggung. Lin Tian Tu berjalan ke dinding selangkah demi selangkah, dan tidak berbicara dengannya, tetapi Raja Xuan Yao mencibir, jangan buang energimu, kamu tidak dapat menemukanku. Lin Tian meletakkan tangannya di dinding dan mulai menggunakan kekuatan fagositosis untuk menyerap kekuatan di dinding. Setan yang bersembunyi di balik tembok segera terkejut, hentikan, nak. Aku bilang, kamu telah menyinggung perasaanku. Lin Tian tetap tidak peduli. Tetapi Raja Xuan Yao terus menyerang Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian tertawa dan terus menyerap kekuatan di dinding. Melihat segel di sekitar dinding perlahan mulai menghilang,
Raja Xuanyao mulai bergegas, dan Lin Tianleng berkata, "Jika kamu tidak ingin mati dengan menyedihkan, biarkan orang-orang keluar. Dengan cara itu, aku bisa mengampuni hidupmu. Jika tidak, biarkan aku menangkapmu, dan kamu akan mati." "Lucu. Aku Raja Xuanyao, iblis Sun yang kuat. Apakah kamu seorang kaisar peri yang bisa membunuhku?" Raja Xuanyao mendengus dan tidak menganggap serius Lin Tian sama sekali. Tapi Lin Tian membuka segelnya, yang membuatnya sangat sedih. Dia berharap dia bisa membunuh Lin Tian. Lin Tian terus mengabaikannya seolah-olah tidak peduli. Langsung menghancurkan dinding, melihat bayangan di depannya, dan berkata dengan dingin, "Keluar." Bayangan hitam ini berubah menjadi bayangan manusia, lalu menatap Lin Tianleng. "Aku tidak bisa membiarkanmu hidup jika kamu melihat diriku yang sebenarnya." Lin Tian mengumpulkan api di satu tangan, dan kemudian menggunakan teknik teratai untuk memadamkan api. Kekuatan mantra ini tidak melemah sama sekali, dan itu menghantam bayangan dengan keras. Raja Xuandemon mundur beberapa langkah keras dan menatap. "Ini adalah gurun ketiadaan. Mengapa kekuatanmu tidak melemah sama sekali?" "Saya tidak menggunakan nihilisme. Selain itu, aku punya caraku," kata Lin Tian Kuang. Raja Xuanyao tidak berpikir bahwa Lin Tian begitu mengerikan, jadi dia berbalik untuk pergi, dan Lin Tian sekali lagi memadamkan api dan menyerang teratai. Raja Xuanyao berteriak dan jatuh di tempat. Lin Tian buru-buru pergi dan langsung melepaskan Raja Hantu dan memasuki tubuhnya. Raja Xuanyao terkejut. "Tidak, lepaskan aku." Tapi teratai api pembunuh iblis Lin Tian telah melukainya dengan serius, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dengan kendali Raja Hantu, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan marah. "Kamu, apa yang telah kamu lakukan padaku?" "Bukan apa-apa, itu hanya mengendalikanmu." Kata-kata Lin Tian membuat Raja Xuanyao sangat marah. Lin Tian mengabaikan lalu bertanya, "Di mana tuanmu yang lain?" "Tidak." Raja Xuanyao bersenandung, sangat keras kepala, dan Lin Tian berkedip dingin. "Oh, tidak mau mengatakannya." "Tidak." Raja Xuanyao masih keras kepala, dan Lin Tian tersenyum aneh. "Sepertinya kamu tidak menyadari situasimu sekarang." Sebelum pihak lain bisa menjawab, Lin Tian memerintahkan, "Berlututlah." Raja Xuanyao mengira Lin Tian hanya menggertak dirinya sendiri, yang tahu bahwa tubuhnya tidak akan dikendalikan, dan kemudian berlutut, yang mengejutkannya, "Kamu." "Aku berkata, aku yang mengendalikanmu, tapi kamu tidak mempercayanya." Lin Tian menatap Raja Iblis misterius dan berkata dengan dingin. Raja Xuanyao ketakutan dan berkata, "Aku mengirimnya ke ruang dalam gurun. Luar angkasa, ya, mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar dari tempat itu. Saya pikir barusan, selama Anda tidak menangkapnya, saya akan membuangnya." Raja Iblis misterius itu ketakutan. Sementara itu beberapa saat kemudian, orang tua itu dan Su Zhao mendatangi Lin Tian dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lin Tian menjawab dengan ringan dan berkata dengan santai, "Pergi, lanjutkan temukan penguasa istana." Orang tua itu sangat terkejut sehingga dia tidak percaya Lin Tian telah mengendalikan iblis ini. Untuk Raja Xuanyao, dia hanya bisa memimpin jalan dengan patuh, dan akhirnya sesampainya di gurun terlihat angin puyuh di mana-mana. Di bawah angin puyuh itu adalah ruangnya, Raja Xuanyao berkata dengan tegas. Orang tua itu serius, bukankah ini adalah badai ketiadaan? Badai ketiadaan, Lin Tian memandang lelaki tua itu dengan aneh, dan lelaki tua itu berkata, "Ya, badai ketiadaan adalah badai paling mengerikan di padang pasir. Begitu masuk, itu mungkin akan merobek tubuh." "Maksudmu penguasa istana itu mungkin sudah mati?" Lin Tian curiga, dan lelaki tua itu buru-buru menjelaskan, "Itu tidak benar. Maksudku, mudah untuk dihancurkan sebelum masuk, tetapi iblis memiliki cara untuk mengirim orang masuk. Seharusnya tidak, tapi sulit untuk keluar." Seperti yang diharapkan, Raja Xuanyao berkata, "Mudah untuk masuk, tetapi sangat susah untuk bisa keluar." Setelah mendengar ini, Lin Tian membawa lelaki tua itu dan Su Zhao ke dalam buku hantu bersama-sama. Sementara Lin Tian melihat Raja Xuanyao, "Oke, pimpin jalan." Raja Xuanyao berkata dengan gelisah, "Apakah kamu benar-benar ingin memasukinya?" "Bagaimana menurutmu?" Raja Xuanyao sedikit bingung. "Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar." "Itu bagimu bukan bagiku," Lin Tian berkata dengan dingin kepada Raja Xuanyao. Melihat Lin Tian bertekad untuk pergi, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Oke." Setelah itu, Raja Xuanyao hanya bisa mematuhi Lin Tian dengan satu kekuatan dan bergegas ke pusaran air itu bersama-sama. Akhirnya, dia melewati gurun dan masuk ke ruang gelap.
Di ruang ini, ada pasir mengambang di mana-mana, dan di sini, seluruh tubuhnya floating, seolah-olah tidak ada beban. Raja Xuanyao panik dan berkata, tidak ada kekuatan di dalamnya. Siapa bilang tidak akan berhasil? Lin Tian selesai, lompatan, langsung menarik Raja Xuanyao, mencari penguasa istana. Saat ini, penguasa istana, yang masih duduk di pantai terapung, linglung, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Raja Xuanyao itu. Ketika penguasa istana khawatir, Lin Tian dan Raja Xuanyao muncul. Penguasa istana senang melihat Raja Xuanyao sejenak, tetapi dia tercengang melihat Lin Tian yang ada di sampingnya. Raja Xuanyao, apakah kamu menangkapnya? Raja Iblis Xuan dengan wajah yang tak berdaya, hanya bisa menghela nafas. Dia punya pertanyaan, kamu menjawabnya. Apa? Penguasa istana tercengang, dan Raja Iblis misterius itu malu untuk berkata, aku telah dikalahkan olehnya, dan aku tidak bisa melindungimu. Wajah penguasa istana tiba-tiba berubah dan dia pun ingin segera melarikan diri. Tetapi Lin Tian berkata, tidak ada cara untuk melarikan diri di sini. Ketika penguasa istana mendengar ini, dia berhenti dan menatap Lin Tian dengan wajah jelek. Pemuda ini, orang dewasamu memiliki jumlah yang besar. Bagaimana kalau kamu mengampuniku? Mengampunimu? Ya, ngomong-ngomong, aku tidak menyakitimu, jadi kamu tidak perlu terus mengejarku. Ucap penguasa istana dengan malu.